kembali lagi kita pelajaran fisika. Ke hari ini kita sudah masuk materi kelima ya nak, kita sudah ganti bab 3, kemarin bab 1. Sekarang kita masuk dalam materi klasifikasi materi dan perubahannya. Sebelum ke sini kita harus tahu dulu nak ya apa itu materi. Jadi nanti di klasifikasi materi ini yang akan kalian bahas. Materi itu tersusun dari yang namanya zat tunggal dengan campuran. Terus dari zat tunggal itu dipecah lagi nak, ada yang namanya unsur dengan senyawa. Terus campuran itu ada larutan atau yang dikatakan sebagai homogen, dan campuran itu ada lagi yang campuran heterogen. Itu kita bahas. Sebelum ke situ kita harus tahu dulu apa itu sih materi nak. Jadi materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati sebuah ruang. Jadi kalau dia mempunyai massa dan menempati sebuah ruang, maka dia dikatakan sebagai materi. Nah, materi itu istilahnya sama dengan penyebutan dengan zat. Nah, ya, jadi materi itu sama intinya dengan zat. Kalau kita karena kita terbiasa menyebutkan dengan zat, maka agak aneh namanya kalau kita menyebutkannya dengan materi. Jadi kalau dikatakan materi di bumi itu banyaknya ada bentuknya dalam bentuk padat, cair, dan gas. Ingat ya, materi itu sama dengan zat ya. Atau kita lebih enak menyebutkannya dengan kata zat. Jadi zat padat, zat cair, zat gas. Terus kalau bicara dengan klasifikasi zat, ini bentuknya nak ya, diilustrasikan nih zat padatnya, lihat rapatnya partikel-partikelnya ya, padat. Cair dia ada rendah, zat gas dia sangat bebas. Ya, ini perbedaan antara wujudnya zat padat, zat cair, dan zat gas. Nanti ini yang kita pelajari, zat tunggal, unsur senyawa, campuran, homogen, heterogen. Nih. Sekarang kita masuk dulu yang unsur ya. Nih, zat tunggal itu kita masuk ke unsur. Nah, unsur itu dibagi lagi nak, ada logam dan non logam. Sekarang zat tunggal dulu. Apa itu zat tunggal? Zat yang seluruh bagiannya mempunyai sifat dan susunan sama. Yang namanya tunggal berarti satu. Berarti kalau satu pastilah susunan sama sifatnya sama. Makanya zat tunggal itu dibagilah ada yang namanya unsur, ada yang senyawa. Kalau dia unsur, dia adalah zat tunggal yang secara kimia tidak dapat diuraikan lagi. Jadi unsur itu tidak dapat diuraikan lagi. Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi. Sedangkan senyawa, dia adalah zat tunggal yang secara kimia dapat diuraikan. Ya, tapi melalui proses kimia. Itu bedanya antara unsur dengan senyawa. Unsur senyawa itu sama-sama zat tunggal. Unsur dia zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi, sedangkan senyawa masih bisa, tapi harus melalui reaksi kimia. Terus unsur ada unsur logam dengan non logam. Ya, di bumi ini nah semuanya tersusun atas yang namanya unsur. Nah, makanya unsur itu ada yang unsur logam dengan non logam. Oke, lihat di sini. Kalau dia dikatakan sebagai unsur logam, dia tuh sifatnya harus dilihat. Mengilat, berwujud padat pada suhu kamar, tidak dapat ditempa, bersifat konduktor. Konduktor itu penghantar listrik yang baik ya, dan panas yang baik. Sedangkan non-logam, dia umumnya tidak mengilap, bentuk warnanya tidak mengilap, berwujud cair, bersifat isolator, tidak dapat ditempa. Nah, dia tidak bisa menghantarkan panas dan suhu yang baik. Selanjutnya kita masuk ke lambang unsur. Nih, jadi di bumi ini banyak tersusun atas yang namanya unsur ya. Nah, unsur itu biar tidak bingung, maka ada yang namanya dilambangkan. Nah, pelambangan unsur itu ditemukanlah oleh yang namanya John Jacob Berzelius. Nah, jadi menurut si Jacob ini atau Berzelius ini, lambang atau unsur itu bisa dinamakan dengan caranya. Satu, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latinnya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar nah ya. Untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, unsur yang memiliki huruf awal sama diberikan huruf kecil dari nama unsur tersebut. Maksudnya gimana? Nih contoh, misalnya unsur karbon tuh. Nama latinnya itu karbon.
Jadi ingat pertama setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal nih C. Ya. Tulisnya gimana? Harus huruf kapital. Oke. Kalau misalnya kalsium itu kan sama, C-nya sama, depannya C semua ya. Karbon sudah ada. Sedangkan kalsium sama, huruf depannya C juga kan. Nah, berarti berlaku syarat ketiga, pakai huruf kecil di unsur tersebut. Maka kalsium dilambangkan dengan Ca. Jelas ya nak? Lanjut nih, tabel sistem periodik ini yang namanya tabel sistem periodik. Jadi unsur yang di sini semuanya ada nak di alam semesta ini. Nih. Apa? Jadi kita tersusun atas yang namanya golongan unsur ini tersusun atas yang namanya golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Nah, golongan yang A ini wajib kalian hafalkan ya, harus tahu. Terus yang B ini nanti mungkin nanti ya, lanjutnya di SMA nanti kalau SMA ketemu pelajaran kimia. Sekarang lihat, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, ada yang warna orange ya. Nah, kalau yang biru ini dia menyatakan simbol warna biru unsur logam. Nih biru-biru, berarti dia warnanya unsur logam. Kalau yang warnanya agak kuning, tuh kuning nih. Ya, kuning. Dia menyatakan unsur non-logam. Sedangkan semi logam dia agak kecoklatan nih. Coklat. Itu menyatakan unsur semi logam. Oke, cukup materi hari ini nak ya. Ibu sampaikan dengan klasifikasi materi. Lanjut minggu depan kita masuk ke dengan senyawa. Ibu akhir pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.